kasih Tuhan. Sudah hampir 1 tahun Tuhan kami lalui Tuhan. Dan sekarang kami berada di penghujung tahun Tuhan. Kami memasuki bulan Desember Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah bulan di mana kami merayakan lahirnya Raja kami, Allah kami, Juru Selamat kami Tuhan. Dan kami mau sambut kelahiran-Mu Tuhan dengan segala pujian kami, dengan segala penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama datang ke dalam hadirat-Nya. Sekalipun 1 tahun yang kita lalui ini mungkin 1 tahun yang tidak mudah. Tapi ketika kita memasuki bulan Desember, kita melihat ada pengharapan, ada keselamatan, karena Dia, Sang Juru Selamat kita, lahir ke dunia ini, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Mari kita mau sama-sama memberikan persembahan kita, penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Ini kami Tuhan datang memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat
tempat maha tinggi. Mari kita mau katakan lagi dengan sungguh, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, katakan, Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah ya Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
Ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau turun ke dunia Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang gak layak ini Tuhan. Kau selamatkan kami, Kau tinggalkan kerajaan surga, hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan. Seharusnya kami bersyukur Tuhan, dan kami mau terus bersyukur Tuhan. Selamanya kami mau pegang Engkau Tuhan, dan gak akan kami lepaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami yang lebih dahsyat lagi bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita katakan amin. Semoga diberikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Penuh sukacita, amin. Amin ya, kita masuk bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita, kelahiran Raja yang mulia. Mari kita mau sama-sama sambut Raja yang mulia dengan sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami mau sambut kelahiran-Mu Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes, mari kita mau bertepuk tangan bagi Raja kita yang lahir. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya,
silakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, penasihat ajaib kami, Bapa kami yang kekal, Raja damai Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami.
terima kasih. Kami mau menyambut Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dan dengan segenap pikiran kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita kembali berkumpul untuk beribadah. Ini hari yang istimewa, minggu pertama dari bulan Desember, bulan terakhir dalam tahun 2021 ini. Ya, kita memasuki bulan Natal. Tidak terasa bulan demi bulan, dari bulan pertama kita jalani semuanya sampai hari ini kita masuk dalam bulan terakhir ya, tahun 2021, bulan Natal. Kegembiraan dan sukacita menyertai kita semua. Amin. Ya, berkat Natal, berkat damai, berkat sukacita mewarnai hidup Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini atau pada saat bahagia ini, firman Tuhan akan mengambil tema karakter orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Natal yang pertama. Ya, jadi sangat penting kita bertemu dengan Tuhan Yesus di hari Natal. Karena kalau hari Natal kita tidak ketemu Tuhan Yesus, maka Natal kita sia-sia. Tetapi kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Natal kita akan menjadi Natal yang indah. Saudara sekalian, di Bethlehem Tuhan Yesus lahir. Walaupun kota kecil, ada banyak orang, ribuan orang tinggal di Bethlehem. Tapi yang menarik, Alkitab mencatat hanya ada 7 orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus di hari Natal yang pertama. Ya. Hanya 7 orang. Ini menyedihkan. Ribuan orang tinggal di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi sejarah atau firman Tuhan, Alkitab kita mencatat hanya ada 7 orang yang ketemu Tuhan Yesus di hari Natal yang pertama. Nah, siapakah mereka? Ya, dapat dibagi menjadi 3 kelompok 7 orang ini. Yang pertama adalah Yusuf dan Maria, kelompok Yusuf dan Maria, ya, 2 orang. Yang kedua kelompok orang Majus, 3 orang. Tidak dicatat di Alkitab nama mereka, tapi legenda mencatat nama mereka adalah Melkior, Beltasar, dan Gaspar. Ya, jadi kalau dicari di Alkitab tidak ada, adanya di legenda di sejarah gereja. Namanya Melkior, Beltasar, dan Gaspar. Nah, kenapa kok 3 orang? Karena firman Tuhan mencatat mereka membawa 3 macam persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi tiap orang membawa 1 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Jadi disimpulkan 3 orang Majus yang datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Simeon dan Hana, ya, kelompok lansia. 2 orang lansia ini, Simeon dan Hana, bertemu dengan Tuhan Yesus ketika umur mereka diperkirakan lebih dari 80 tahun, ya. Hana 84. Diperkirakan Simeon juga sudah lebih dari 80 tahun. Ini peristiwa yang indah. Kalau di masa tua, lansia, ya sudah umur 84 tahun, ketemu Tuhan Yesus di hari Natal. Nah, mereka semua ini mempunyai karakter yang luar biasa. Orang-orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu punya karakter
yang istimewa, yang kita mau melihat karakter-karakter mereka satu demi satu. Tapi mengingat waktu, ya tidak mungkin ya bisa dibahas satu demi satu. Jadi karakter Yusuf dan Maria, ya karakter Yusuf, karakter Maria kita akan pending dulu. Demikian juga karakter orang-orang Majus. Kita masuk pada bagian yang ketiga, karakter Simeon dan Hana. Kelompok 1 dan 2 akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas karakter Simeon dan Hana. Yang pertama adalah karakter Simeon. Siapakah Simeon ini? Yang pertama, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, ya. Benar dan saleh. Ditulis dalam Lukas 25, Lukas 2:25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi pertama Simeon orang yang benar dan saleh. 20 tahun kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Jadi benar dan saleh ini penting, saudaraku, ya. Karena ada orang yang benar tidak saleh, ada orang yang saleh tidak benar. Jadi dua ini gandengannya harus komplit. Saleh itu apa? Saleh itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu saleh. Benar itu punya hubungan baik dengan sesama, dengan manusia. Jadi di hadapan Allah benar itu saleh, di hadapan manusia benar itu benar, ya. Nah, sekali lagi ada anak-anak Tuhan yang saleh, kelihatannya rohani sekali, beribadahnya maju, setia, semangat, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak benar, ya. Berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi saleh tapi hidupnya tidak benar. Tapi Tuhan mau kita seperti Simeon. Hidupnya saleh terhadap Tuhan itu baik. Hubungan dengan Tuhan baik, tapi juga benar terhadap sesama. Juga kita kelakuannya baik. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Saleh dan benar, ya. Jadi kita perlu belajar hidup iman kita, hidup rohani kita ini harus saleh dan benar, ya. Kita saleh di hadapan Tuhan, setia beribadah, suka, ya, memuji Tuhan, haleluya, ya. Tapi hidup kita juga harus benar. Kelakuan kita benar, tingkah laku kita benar, ya. Karakter kita juga benar di hadapan manusia, menjadi kesaksian yang baik yang memuliakan namanya. Yang kedua, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel atau menanti kedatangan Tuhan. Tidak hanya hidup bagi dunia, Simeon menantikan kedatangan Tuhan. Jadi dia melayani dengan hati yang menantikan kedatangan Tuhan, ya. Fokusnya kedatangan Tuhan. Jadi dia tidak hidup untuk dunia ini, dia hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itulah karakter yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus menyatakan kepadanya dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi janji Allah yang luar biasa, ya. Dia tidak akan dipanggil Tuhan walaupun sudah lanjut usia. Diperkirakan sudah 80 tahun lebih. Tapi dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan akhirnya juga janji Allah digenapi. Ya, dia pada akhirnya melihat Tuhan Yesus di bait Allah. Jadi janji Allah digenapi dalam hidupnya. Ya, ini karena apa? Ya karena tadi dia hidup saleh dan benar, hidupnya menantikan kedatangan Tuhan, fokusnya pelayanan untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Yang ketiga, Simeon hidup penuh Roh Kudus. Di zaman itu Roh Kudus belum dicurahkan, belum Pentakosta, baru Natal. Ya, Pentakosta terjadi 3 tahun kemudian, 33 tahun kemudian. Ya. Tapi dia sudah penuh Roh Kudus, ini luar biasa. Di zaman Roh Kudus belum dicurahkan, Simeon penuh Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ini hidup seorang opa yang luar biasa, ya, seorang tua yang luar biasa. Hidupnya menjadi kesaksian yang baik, saudaraku. Ya, anak-anak Tuhan perlu belajar dari Simeon. Ketika sudah tua, ya, hidupnya baik. Opa-opa, bapak-bapak kalau sudah tua, hidupnya harus saleh dan benar. Ya, jangan cuma saleh aja, rajin ke gereja, setia beribadah, tapi kelakuannya tidak benar, kelakuannya tidak baik. Ya, jadi kita harus hidupnya saleh, tapi juga kelakuan kita benar, ya, menjadi kesaksian yang baik di hadapan manusia. Nah, ini bisa terjadi karena Simeon hidup penuh Roh Kudus. Di zaman Roh Kudus belum dicurahkan. Dan Simeon ini menurut legenda adalah seorang dosen senior, seorang guru besar, kalau sekarang seorang profesor di sekolah Alkitab Yahudi. Ya, dia dosen, guru besar, profesor di sekolah Alkitab Yahudi di Yerusalem. Dan dia juga adalah seorang anggota Majelis Ulama, ya, Yahudi di Yerusalem. Majelis Ulama Yahudi di Yerusalem, mungkin Majelis Ulama MUYI, ya, Yahudi Israel gitu. Jadi dia seorang yang punya jabatan yang penting di negara itu. Itulah, ya, Simeon, karakter yang luar biasa. Bagaimana dengan Hana? Kita bisa lihat karakter Hana dalam Lukas 2 ayat 36-37. Kita baca 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Yang pertama, tentang Hana kita tahu dia adalah seorang nabiah atau nabi perempuan, ya, dari Lukas 2, 36, 37 tadi, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut, ya, sudah 84 tahun. Tapi usia tidak pernah menghalangi dia untuk melayani pekerjaannya. Siang malam dia masih melayani Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan berpuasa. Yang kedua, Hana adalah seorang janda yang sudah tua, ya, 84 tahun, tapi masih aktif dalam pelayanan. Ya. Jadi Bapak Ibu di tempat ini, jangan pernah usia dijadikan alasan, ya, untuk tidak melayani Tuhan. Jangan ada Bapak Ibu yang sudah tua, mungkin sudah 84 tahun berkata, wah, yang muda dulu aja Pak, saya sudah tua, ya, saya tak ngasuh, biar yang muda melayani Tuhan. Ini tidak berlaku bagi Ibu Hana, ya. Ibu Hana sudah 84 tahun, tapi dia tidak berhenti.
siang malam dia aktif melayani Tuhan dalam ibadah, doa, dan puasa. Siang malam dia beribadah ya, dan berpuasa dan berdoa. Ya mungkin tidak ada jadwal gereja, tapi dia mengambil doa sendiri, mengambil puasa sendiri. Siang dia doa sendiri di rumah, malam dia doa sendiri. Ketika bangun tidur lilir ya, dia bangun dan berdoa sendiri di rumahnya. Dan dicatat oleh firman Tuhan, seorang ibu janda tua yang siang malam berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Ya tidak heran dia ketemu Tuhan Yesus di hari Natal. Karakter yang luar biasa dari seorang janda tua yang suka beribadah, suka berdoa, dan suka berpuasa. Jadi Hana melayani Tuhan dengan setia berpuluh-puluh tahun lamanya. Dengan apa? Dengan beribadah, berdoa, dan berpuasa. Ya, jadi dia setia beribadah, setia berdoa, setia berpuasa untuk gereja Tuhan di mana dia beribadah di situ, di Yerusalem. Ya. Gereja Tuhan di Yerusalem, dan karakter itu membuat ketika Tuhan Yesus lahir, dia berkunjung ke gereja di mana Ibu Hana ini melayani dan berjumpa dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana di bait Allah di rumah Tuhan. Hidup pernikahan Hana singkat ya, yaitu hanya 7 tahun. Tidak diceritakan setelah itu apakah suaminya meninggal atau bagaimana, tapi dia tidak lagi punya suami setelah menikah 7 tahun. Pernikahan yang singkat tidak menjadikan Hana kecewa, ya, tapi malah tambah maju dan tambah setia melayani Tuhan sampai usia 84 tahun. Ya. Kalau orang menikah misalnya usia 20, berarti 27 ya, tahun Hana sudah jadi janda. 27 tahun dia melayani Tuhan sampai umur 84. Jadi artinya ya 40 tahun lebih ya. Hampir 50 tahun dia melayani Tuhan, beribadah siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Tidak heran ketika hari Natal tiba, Tuhan Yesus lahir, dia ketemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, kita juga belajar dari Simeon dan Hana ini, supaya di hari Natal ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadikan Natal tahun ini Natal yang luar biasa, ya, Natal yang indah bagi kita semua. Dan jangan pernah merasa tua untuk melayani pekerjaan Tuhan. Teladanilah Pak Simeon, ini sudah 80 tahun lebih masih setia melayani Tuhan. Ibu Hana usianya 84 tahun masih setia melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau belum usia 84 tahun ya jangan merasa tua. Bahkan sekalipun sudah usia 84 tahun, jangan merasa berhenti, ingin berhenti melayani pekerjaan Tuhan ya. Teladanilah bapak-bapak gereja ini, bapak ibu gereja ya, tokoh-tokoh gereja Tuhan yang pertama, gereja pertama di Yerusalem, ada Simeon dan ada Hana yang menjadi teladan kita. Jadi sebagai kesimpulan, orang seperti apa yang akan melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus di hari Natal? Pertama adalah orang yang saleh dan benar. Orang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan dan benar di hadapan manusia. Ya, jadi menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan, hidupnya saleh dan di hadapan teman-temannya, keluarganya, tetangganya, jemaat gerejanya, ya, dia benar hidupnya. Yang kedua yang bertemu dengan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, baik dalam ibadah, berpuasa, dan berdoa. Ya.
Jadi ternyata ibadah itu melayani, saudaraku. Ya, melayani. Kalau bahasa Inggris ibadah itu service. Ya, service. Kalau kebaktian itu worship service. Melayani penyembahan. Jadi ketika kita datang menyembah Tuhan, itu di mata Tuhan, kita ini melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya, mimpin pujian melayani Tuhan, main musik melayani Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, yaitu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, itu melayani Tuhan. Saudara memberi persembahan, itu melayani Tuhan, membawa perpuluhan, itu melayani Tuhan, saudaraku, ya. Jadi ibadah itu bahasa Inggrisnya service atau worship service atau penyembahan pelayanan. Dan yang ketiga, orang-orang ini bertemu Tuhan karena mereka memakai karunia dan talenta bagi hormat dan kemuliaan namanya. Ya, Simeon punya karunia pendidikan, kepintaran, ya, jadi guru besar, jadi profesor, melayani Tuhan di sekolah Alkitab di Yerusalem pada zamannya. Hana juga punya talenta doa, talenta puasa, talenta pelayanan ibadah. Dia juga dengan setia menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Yang keempat, hidup penuh Roh Kudus. Hidupnya penuh Roh Kudus, melayani Tuhan, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, cinta bait Allah dan setia menanti kedatangan Tuhan. Ya, cinta bait Allah. Jadi orang kalau cinta bait Allah itu apa, saudaraku? Kalau kita cinta bait Allah, indikatornya itu kita cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia cinta bait Allah, saudaraku. Ya, kenapa Simeon dan Hana kok melayani bait Allah sampai tua? Karena mereka ini orang-orang yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan berarti cinta bait Allah, ya. Cinta bait Allah berarti pertama setia beribadah. Bahkan dikatakan Hana beribadah siang dan malam. Ya, siang dan malam beribadah. Ini luar biasa. Dia bahkan tinggal di bait Allah siang malam, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Yang kedua, melayani dengan persembahan dan perpuluhan, ya, mendukung, ya, apa dana-dana yang dibutuhkan gereja, misalnya untuk Natal atau persembahan kunci tahun, kita persembahan syukur sebagai ucapan syukur berkat Tuhan sepanjang tahun ini, ya. Ini melayani Tuhan dengan hati yang cinta kepada gereja atau bait Allah. Ya, ada satu ayat terakhir yang saya mau bagikan dari Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku, kita diberi kesempatan untuk membawa perpuluhan hari ini, untuk membawa persembahan Natal, dan juga pada akhir tahun nanti kunci tahun, ya, kita diberi kesempatan untuk memberkati diri kita sendiri. Karena orang yang murah hati, ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, pikir orang kalau kita memberi persembahan murah hati kepada orang lain, itu mau berbuat baik pada orang lain. Mungkin berbuat baik pada, ya, teman kita, atau berbuat baik kepada gereja kita kalau kita membawa persembahan. Tapi ternyata orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi jangan lupa, saudara, ketika saudara memberi dengan murah hati, saudara sedang memberkati dirimu sendiri. Dengan apa, saudaraku? Dengan murah hati tadi engkau memberkati dirimu, ya, berbuat baik.
Apa yang baik untuk diri kita? Ya bermacam-macam. Ketika kita murah hati, misalnya kita berbuat baik dengan memberikan kesehatan kepada diri kita sendiri, dengan memberikan kesembuhan kepada diri kita sendiri, dengan memberikan pemulihan, ya, dengan memberikan rezeki, berkat Tuhan kepada diri kita sendiri. Itu berbuat baik, ya, memberikan apa yang baik kepada diri sendiri, itu memberkati anak-anak kita, memberkati keluarga kita, memberkati cucu-cucu kita. Itu kita sedang berbuat baik. Ketika kita belajar murah hati, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, saudaraku, jadi jangan lupa ketika kita misalnya membawa perpuluhan itu, jangan sampai ada yang bilang, wah, jangan bawa perpuluhan, itu ngenakno gereja, itu ngenakno pendeta, ya saudaraku. Kita keliru, saudaraku. Justru kalau kita taat perpuluhan, ya itu kita sedang berbuat baik, menakno awakmu dewe, awakku dewe, ya, memberkati diri kita sendiri, berbuat baik kepada diri kita sendiri, saudaraku. Ya, misalnya apa? Kita taat perpuluhan, kita membuka pintu langit, ya, pintu kesehatan untuk diri kita sendiri, pintu berkat untuk diri kita sendiri, pintu kebahagiaan untuk diri kita sendiri, membuka pintu panen, ya, untuk diri kita sendiri, membuka pintu kebahagiaan, pintu sukacita, keharmonisan untuk diri kita sendiri. Itu memberkati diri kita. Jadi macam-macam yang akan terjadi ketika orang bermurah hati. Dia memberkati dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dia memberkati anak-anaknya sendiri, dia memberkati cucu-cucunya sendiri, saudaraku. Ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya, orang yang kejam, orang yang tidak murah hati, orang yang pelit, saudaraku, ya, itu berbuat kejam, menyiksa dirinya sendiri, saudaraku, menyiksa. Ya, menyiksa itu artinya apa? Ya, mendatangkan kesakitan, mendatangkan penderitaan, menyiksa diri kita sendiri, mendatangkan kesusahan, ya, menyiksa diri kita sendiri, mendatangkan ketidakbahagiaan, mendatangkan apa? Ya, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak enak terhadap diri kita sendiri. Karena itu marilah jangan kita menjadi orang yang kejam, tapi orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan saya berdoa ada rema yang disampaikan melalui firman Tuhan pagi ini dan menjadikan kita orang yang mengalami kebaikan diri kita sendiri, ya. Baik dengan murah hati maupun dengan karakter-karakter yang akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari Natal. Mari silahkan pemusik dan pemuji bisa kembali. Kita, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Janji-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski
masih berputar. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. 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 Kami percaya akan firman-Mu, Tuhan. Tak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih berputar, kami tahu Tuhan, mujizat-Mu tetap ada dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, mujizat ada di tempat ini. Yes, Tuhan. Orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Amin. Saat ini Engkau menjamah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu siang ini, apakah ada Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa? Mungkin ada pergumulan berat yang sedang saudara hadapi, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami pencobaan, dan saudara membutuhkan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Mari, kalau ada Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, menghadapi beban berat kehidupan, saudara ingin didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau doakan saudara pada malam hari ini. Jangan takut, jangan gentar. Mujizat Allah ada sampai sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Engkau akan pulang dengan berkat-Nya yang luar biasa. Amin. Amin. Dengan mujizat-Nya yang ajaib, dengan pertolongan yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah terjadi di tempat ini. Amin. Mujizat-Mu dinyatakan sekalipun Amin. tidak ada dasar untuk berharap. Kami tetap mau berharap kepada-Mu Tuhan. Kami mau pegang teguh janji-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah berubah selama-lamanya. Engkau menjamah anak-anak-Mu Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Yang dalam kebutuhan diberkati dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Kuasa Allah dinyatakan, berkat-Nya dicurahkan. Haleluya, haleluya. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Juga bila sebentar kami membawa perpuluhan kami kepada Tuhan, Engkau berfirman, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tuhan, ketika kami menjadi murah hati, kami percaya kami sedang memberkati diri kami sendiri. Kami sedang berbuat baik kepada diri kami, kepada keluarga kami sendiri, kepada anak cucu kami sendiri. Kami sedang memberkati mereka, memberkati Tuhan orang-orang yang kami kasihi. Karena Engkau yang berjanji, firman-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tetap sama selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang percaya beri tepuk tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa-doa kita pagi ini sudah dijawab Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan.
Nah, sebelum saya akhiri, kita akan nyanyi sebuah lagu Natal. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Ya, mari kita bangkitkan hati yang gembira, bersukacita, penuh harapan, penuh iman. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Malam Natal pun tiba bagi manusia, bagaikan seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Malam Natal pun tiba bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan sukacita dan kebahagiaan ilahi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Amin. memberkati kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Dan saat ini saya juga akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 12 Desember 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang selanjutnya untuk pemberkatan nikah pada tanggal 12 Desember 2021 akan diteguhkan di dalam pernikahan kudus Saudara Samuel Christian Junedi Saleh, putra dari Bapak Ibu Agus Yuyono Saleh, dengan Saudari Stefani Deviana, putri dari Bapak Ibu Pua Kimpau. Yang selanjutnya untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama di dalam acara ucapan syukur pada tanggal 2 Januari 2022. Dan contoh kaos dapat dilihat pada meja pemesanan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Dan penawaran yang kami berikan bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir di dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 2 Januari 2022. Dan hari ini merupakan hari pemesanan terakhir untuk memesan kaos yang disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, nanti amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan yang terakhir, setelah menerima doa berkat, kami mengimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Maaf Bapak Ibu bisa dulu ada pengumuman dari Youth Philadelphia yang akan disampaikan oleh Saudari Tessa. Ya, bisa duduk dulu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia ingin mengajak kaum muda mulai dari SD kelas 6, SMP, SMA hingga kuliah
untuk dapat bergabung bersama kami dalam acara Youth Special Natal yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 5 sore. Bertempat di Aula Gedung Philadelphia Semarang Indah atau di ruang sekolah minggu. Dengan tema The Gift of Love yang akan disampaikan oleh Pendeta Muria Ali dari GKMI Puri Anugrah. Adapun untuk dress code yaitu merah atau putih, kami juga akan mengadakan kegiatan tukar kado bagi teman-teman yang bergabung dalam Youth Special Natal dapat membawa kado yang dibungkus kertas koran yang berisi barang senilai Rp10.000 hingga Rp15.000. Apabila ada informasi yang terlewat, dapat melihat pada IG Youth Philadelphia Official, dan mari datang dan nikmati hadirat Tuhan bersama kami. See you next time, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sungguh Tuhan, kelahiran-Mu di atas muka bumi ini memberikan kepada kami suatu pengharapan bahwa kami Tuhan mempunyai kesempatan untuk menerima pengampunan dosa dan tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia karena kasih-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, sehingga setiap manusia yang tidak memiliki pengharapan boleh diberi pengharapan yang baru melalui kelahiran-Mu di atas muka bumi ini. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapak yang saya kasih, pada akhir ibadah ini, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.